Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan lebih lambat dari orang lain, padahal usaha dan doa tak pernah berhenti? Tahukah kamu, dalam primbon Jawa, ada weton yang rezekinya tidak terlihat di awal, tapi justru disimpan rapat oleh semesta. Malam ini, kita akan membongkar fakta mistis Senin Pahing, weton dengan lakuning lintang, jalur hidup langit yang hanya terbuka pada jiwa terpilih. Bukan rezeki instan, tapi rezeki rahasia yang bisa mengubah nasib seumur hidup saat kamu sudah hampir menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Man, tempat kita mengupas rahasia weton, primbon Jawa, dan pesan leluhur yang jarang dibahas secara terbuka. Setiap video di channel ini dibuat untuk kamu yang sedang mencari makna hidup, jawaban atas kegelisahan, dan arah di tengah ujian. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar ilmu leluhur tetap hidup dan sampai pada orang yang memang ditakdirkan mendengarnya. Senin Pahing bukanlah weton yang bisa dipahami secara dangkal. Ia adalah pertemuan antara hari Senin yang melambangkan perasaan, kepekaan, dan batin yang lembut, dengan pasaran Pahing yang dikenal memiliki energi panas, keras, dan penuh dorongan besar. Perpaduan ini menciptakan karakter manusia yang terlihat tenang di luar, namun bergolak hebat di dalam. Orang yang lahir di weton Senin Pahing umumnya memiliki hati yang dalam, mudah memahami perasaan orang lain, namun sering kesulitan mengekspresikan isi pikirannya sendiri. Mereka terbiasa memendam, menahan, dan menyimpan beban sendirian. Karena itulah, sejak kecil hingga dewasa, hidup Senin Pahing sering diwarnai dengan ujian batin yang tidak ringan. Dalam primbon Jawa, Senin Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka menonjol, namun memiliki daya tahan luar biasa. Mereka jarang mencari pujian, tidak nyaman berada di pusat perhatian, dan lebih memilih berjalan pelan namun pasti. Sayangnya, sifat ini sering membuat mereka dianggap lambat, tertinggal, atau kurang beruntung dibandingkan orang lain. Padahal, justru disitulah letak rahasianya. Semesta tidak pernah memperlakukan Senin Pahing secara sembarangan. Ketika orang lain diberi rezeki di awal untuk diuji kesombongannya, Senin Pahing justru ditahan rezekinya untuk diuji kesabarannya. Ini bukan hukuman, melainkan proses pematangan jiwa. Banyak Senin Pahing tumbuh dengan perasaan berbeda. Mereka sering merasa tidak benar-benar cocok dengan lingkungan sekitarnya, seolah hidup di dunia sendiri. Namun perasaan ini bukan tanpa alasan. Menurut leluhur Jawa, Senin Pahing adalah weton yang memiliki tugas batin, bukan sekadar mengejar dunia, tetapi memahami makna hidup itu sendiri. Inilah sebabnya, sebelum berbicara tentang rezeki, kita harus memahami satu hal penting. Senin Pahing dibentuk lebih dulu batinnya, baru dibukakan jalannya. Dan tidak semua orang sanggup melewati fase awal ini. Hanya mereka yang kuat, sabar, dan mampu berdamai dengan dirinya sendiri yang akan melangkah ke babak berikutnya dalam takdir hidupnya. Dalam ilmu primbon Jawa, lakuning lintang bukan sekedar istilah simbolik. Ia adalah gambaran jalur hidup yang mengikuti garis bintang, sebuah takdir yang tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketepatan waktu. Tidak semua weton memiliki lakuning lintang yang kuat, dan Senin Pahing termasuk yang paling sakral dalam kategori ini.
Lakuning Lintang dipercaya sebagai jalan hidup yang tidak ramai, tidak terlihat gemerlap, dan jarang dipahami oleh orang awam. Mereka yang berada di jalur ini sering merasa hidupnya seperti tersesat, padahal sesungguhnya sedang berjalan di lintasan yang lebih tinggi. Jalur ini tidak mengikuti logika manusia, melainkan irama alam dan kehendak semesta. Asal-usul Lakuning Lintang berakar dari kepercayaan leluhur Jawa bahwa setiap manusia lahir dengan peta takdir langit. Ada yang diturunkan melalui jalur bumi, rezeki cepat, kehidupan terang sejak muda. Namun ada pula yang diturunkan melalui jalur langit. Rezeki ditahan, ujian diperbanyak, namun hasilnya jauh lebih kokoh. Senin Pahing berada di jalur kedua. Orang Senin Pahing sering mengalami keterlambatan dalam banyak hal, pendidikan, karir, usaha, bahkan jodoh. Ini bukan karena mereka kalah bersaing, melainkan karena Lakuning Lintang bekerja dengan prinsip pematangan batin. Sebelum menerima sesuatu yang besar, jiwa harus cukup kuat untuk menjaganya. Leluhur Jawa meyakini bahwa Senin Pahing memiliki daya tahan spiritual yang tinggi. Namun daya ini tidak langsung aktif sejak lahir. Ia dibangunkan secara perlahan melalui pengalaman pahit, kegagalan, dan rasa sepi. Setiap luka bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuka kesadaran. Semakin berat ujian yang dilalui, semakin terang bintang yang kelak menuntun jalannya. Lakuning Lintang juga menjelaskan mengapa banyak Senin Pahing baru meledak di usia matang. Saat orang lain mulai turun, justru Senin Pahing mulai naik. Rezekinya datang bukan dalam bentuk kebetulan, melainkan jawaban dari rangkaian ujian panjang yang sebelumnya tak dipahami. Yang paling unik, Lakuning Lintang membuat rezeki Senin Pahing sulit direbut orang lain. Karena rezeki itu datang bukan dari persaingan langsung, melainkan dari celah-celah takdir yang hanya terbuka untuknya. Inilah rezeki yang sering disebut sebagai rezeki rahasia. Ada, namun tak semua mata bisa melihatnya. Namun ada satu konsekuensi besar dari Lakuning Lintang. Mereka yang berjalan di jalur ini tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh iri. Sekali Senin Pahing melawan irama takdirnya sendiri, hidupnya justru terasa semakin berat. Tetapi saat ia selaras, semesta bergerak tanpa perlu dipaksa. Disinilah kita mulai memahami satu hal penting. Lakuning Lintang bukan tentang cepat kaya, tapi tentang hidup yang akhirnya tepat di tempatnya. Dan Senin Pahing adalah salah satu weton yang dipilih untuk menempuh jalan sunyi ini. Jalan yang tidak mudah, tapi bernilai seumur hidup. Rezeki Senin Pahing bukanlah rezeki yang datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu dengan gegap gempita, tidak pula hadir dalam bentuk keberuntungan instan. Justru sebaliknya, rezeki Senin Pahing sering bersembunyi di balik peristiwa pahit, kegagalan, dan keadaan yang terlihat seperti jalan buntu. Banyak Senin Pahing merasa hidupnya seperti terus berjalan di tempat. Usaha sudah dicoba, doa sudah dipanjatkan, namun hasil seakan tak sebanding. Pada fase ini muncul satu pertanyaan besar di dalam batin. Apakah aku salah jalan? Padahal, menurut Primbon Jawa, justru di titik inilah rezeki tersembunyi mulai bergerak. Rezeki tersembunyi Senin Pahing tidak selalu berbentuk uang di awal. Ia sering hadir sebagai kesempatan kecil yang tampak sepele, pertemuan singkat dengan orang tertentu, atau keputusan yang awalnya terasa berat namun kelak mengubah segalanya. Banyak Senin Pahing tidak menyadari bahwa satu pilihan kecil yang ia ambil dalam kondisi terdesak ternyata adalah pintu takdir yang telah lama disiapkan.
Momen pembalik nasib Senin Pahing hampir selalu datang setelah kelelahan batin mencapai puncaknya. Saat harapan mulai menipis, saat rasa pasrah bercampur lelah, disitulah semesta mulai membuka jalur yang selama ini tertutup. Inilah ciri khas lakuning lintang. Rezeki tidak muncul saat kita merasa kuat, tapi saat kita benar-benar jujur pada diri sendiri. Banyak kisah Senin Pahing menunjukkan pola yang sama. Mereka pernah berada di posisi diremehkan, tidak dianggap, bahkan disingkirkan. Namun justru dari posisi rendah itulah mereka belajar membaca hidup dengan lebih jernih. Ketika rezeki akhirnya datang, mereka tidak silau, tidak gegabah, dan tidak lupa diri, karena mereka tahu rasanya hidup tanpa pegangan. Primbon menyebut, rezeki Senin Pahing adalah rezeki yang melekat pada karakter, bukan sekedar hasil keberuntungan. Selama ia menjaga kejujuran, ketulusan, dan kesabaran, rezekinya akan terus mengalir, meski tidak selalu deras. Dan saat tiba waktunya melonjak, lonjakannya bisa mengubah arah hidup secara drastis. Momen pembalik nasib itu sering terasa sunyi. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang menyadari, bahkan orang terdekat pun kadang baru paham setelah hasilnya terlihat nyata. Inilah sebabnya banyak Senin Pahing tampak tiba-tiba berhasil, padahal di baliknya ada perjalanan panjang yang penuh luka. Yang perlu diingat, rezeki tersembunyi tidak bisa dipaksa keluar lebih cepat. Semakin Senin Pahing membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin kabur jalur rezekinya sendiri. Tetapi saat ia fokus pada jalannya, menjaga batin tetap bersih meski keadaan tidak adil, pembalik nasib itu akan datang dengan sendirinya. Dan saat momen itu tiba, Senin Pahing akan menyadari satu hal penting. Semua keterlambatan, semua kegagalan, dan semua rasa sakit di masa lalu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa rezeki besar itu jatuh ke tangan yang tepat. Hampir tidak ada Senin Pahing yang langsung sampai ke fase rezeki besar tanpa melewati ujian paling menyakitkan dalam hidupnya. Dalam Primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai waktu pepeteng, masa gelap yang sengaja dihadirkan semesta untuk menguji keteguhan batin. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melihat apakah jiwa tersebut benar-benar siap menerima limpahan yang selama ini ditahan. Ujian Senin Pahing jarang berbentuk satu masalah saja. Biasanya datang bertubi-tubi. Kehilangan kepercayaan, usaha yang runtuh di saat terakhir, pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya, bahkan rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada titik ini, banyak Senin Pahing merasa seolah hidupnya ditarik mundur setelah berjalan jauh. Yang paling berat dari ujian ini bukanlah masalahnya, melainkan perasaan ditinggalkan. Doa yang terasa hampa, usaha yang seperti tak dihargai, dan keheningan yang membuat seseorang mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Banyak Senin Pahing mengaku, fase ini lebih menyakitkan daripada kegagalan materi, karena yang diserang adalah harga diri dan keyakinan hidup. Namun di balik semua itu, Primbon mengajarkan satu hal penting. Ujian terakhir selalu muncul tepat sebelum pintu besar terbuka. Semesta seolah bertanya, jika semua diambil darimu, apakah kamu masih percaya? Inilah seleksi batin yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Banyak yang menyerah tepat di depan garis akhir. Ujian ini juga berfungsi sebagai pembersih. Orang-orang yang tidak tulus akan menjauh dengan sendirinya. Jalan yang bukan milik Senin Pahing akan tertutup. Bahkan ambisi yang keliru akan dipatahkan agar tidak ikut terbawa ke fase rezeki besar. Proses ini terasa kejam, namun sebenarnya menyelamatkan. Pada fase ini, Senin Pahing sering dipaksa untuk diam, tidak melawan,
tidak membalas dan tidak menjelaskan apapun. Diam yang menyakitkan, tapi justru disitulah kekuatan batin ditempa. Semakin ia mampu bertahan tanpa kehilangan nilai dirinya, semakin dekat ia dengan titik balik yang sesungguhnya. Banyak kisah Senin Pahing menunjukkan bahwa rezeki besar baru benar-benar terbuka setelah ia berdamai dengan rasa kehilangan. Saat ia tidak lagi mengejar pembuktian, tidak lagi berharap pengakuan, dan tidak lagi menunggu keadilan dari manusia. Ketika batin sudah tenang di tengah kekacauan, disitulah semesta mulai bergerak. Dan saat ujian ini berlalu, Senin Pahing akan merasakan perubahan halus namun pasti. Hidup terasa lebih ringan, keputusan lebih jernih, dan jalan rezeki mulai menunjukkan arahnya. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena jiwanya telah naik kelas. Inilah fase yang membedakan Senin Pahing dengan weton lain. Bukan seberapa cepat ia kaya, tapi seberapa kuat ia tetap berdiri saat hampir semuanya runtuh. Karena rezeki besar tidak pernah diberikan kepada jiwa yang belum siap menjaganya. Setelah melewati ujian panjang, luka batin, dan masa gelap yang terasa tak berujung, Senin Pahing akhirnya sampai pada satu fase penting dalam hidupnya, fase penyelarasan takdir. Disinilah rezeki besar tidak lagi sekadar janji, tetapi mulai menampakkan bentuknya. Namun, leluhur Jawa mengingatkan satu hal, rezeki seumur hidup tidak terbuka dengan usaha semata, melainkan dengan kunci batin yang tepat. Kunci pertama adalah keikhlasan yang lahir dari pemahaman, bukan dari keterpaksaan. Senin Pahing yang telah matang batinnya tidak lagi mempertanyakan kenapa aku, melainkan memahami untuk apa aku melewati ini. Saat hati berhenti melawan masa lalu, disitulah energi hidup berhenti bocor. Rezeki yang sebelumnya terasa jauh mulai mendekat tanpa disadari. Kunci kedua adalah kesetiaan pada nilai diri. Banyak Senin Pahing diuji untuk mengambil jalan pintas, mengorbankan prinsip demi hasil cepat. Namun, lakuning lintang tidak bekerja di jalur itu. Rezeki sejati Senin Pahing justru datang saat ia tetap jujur meski kalah, tetap lurus meski disingkirkan. Rezeki ini melekat karena selaras dengan watak, bukan karena keberuntungan sesaat. Kunci ketiga adalah tidak iri pada jalan hidup orang lain. Inilah ujian paling halus namun paling berbahaya. Saat Senin Pahing mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, ia keluar dari jalur bintangnya sendiri. Leluhur percaya setiap iri adalah simpangan kecil yang bisa menjauhkan rezeki yang sebenarnya sudah dekat. Ketika fokus kembali pada jalannya sendiri, semesta pun kembali membuka pintu. Pada fase ini, rezeki Senin Pahing mulai menunjukkan cirinya, datang bertahap namun stabil, tumbuh pelan tapi mengakar, dan sering bertahan lama. Ia mungkin tidak langsung melimpah, namun cukup, menenangkan, dan memberi ruang untuk berbagi. Rezeki ini tidak hanya mengubah kondisi ekonomi, tetapi juga mengangkat martabat hidup. Pesan pamungkas dari leluhur untuk Senin Pahing sangat sederhana namun dalam. Jangan terburu-buru ingin sampai karena kamu memang ditakdirkan untuk tiba dengan selamat. Keselamatan di sini bukan hanya selamat secara materi, tetapi selamat secara batin, keluarga, dan arah hidup. Saat Senin Pahing sudah menyatu dengan jalur lakuning lintangnya, ia tidak lagi mengejar rezeki, justru rezeki yang mengejar dalam bentuk kesempatan, kepercayaan, dan jalan hidup yang terasa pas. Ia menjadi pribadi yang kuat tanpa keras, sabar tanpa pasrah, dan berhasil tanpa menghilangkan dirinya sendiri. Inilah puncak perjalanan Senin Pahing, bukan tentang menjadi yang tercepat, tapi menjadi yang paling siap menjaga anugerah seumur hidup. Jika kamu lahir di Senin Pahing, ingatlah satu hal penting.
Hidupmu memang tidak ditakdirkan mudah, tapi ditakdirkan bermakna. Semua keterlambatan, kegagalan, dan luka yang pernah kamu rasakan bukanlah tanda kamu tertinggal, melainkan bukti bahwa semesta sedang membentukmu lebih kuat dari kebanyakan orang. Jangan bandingkan jalan hidupmu dengan siapapun. Rezekimu tidak berjalan di jalur yang sama, karena bintang yang menuntunmu pun berbeda. Saat kamu tetap sabar, jujur, dan setia pada nilai dirimu sendiri, rezeki itu akan menemukan jalannya, tepat pada waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa isi video ini berbicara tentang hidupmu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak Senin Pahing lain yang merasa dikuatkan dan tidak berjalan sendirian. Tulis di kolom komentar, "Saya Senin Pahing," biar kita saling mendoakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semesta selalu berpihak pada langkahmu. Karena rezeki besar tidak pernah diberikan kepada jiwa yang belum siap menjaganya.